Shalom, selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Kali ini kita dalam rubrik Yuk Tanya Alkitab. Nah, dalam rubrik kali ini saya hendak membahas satu pertanyaan yang dari subscriber yang menanyakan masih ada kaitannya dengan silsilah Yeshua yang di video saya pertama kali itu ya. Begini pertanyaannya, saya bacakan ya. Tentang silsilah, ada hal yang menarik dan sering ditanyakan juga ke kekristenan yang akhirnya disangkut pautkan dengan keaslian Alkitab juga, yaitu dalam silsilah Yeshua dalam Lukas 3 ayat 36 tercantum nama Kenan di antara Arpaksad dan Selah. Sedangkan jika dicek di Kejadian 11 ayat 12 sampai 14 itu tidak ada mencantumkan nama Kenan di antara Arpaksad dan Selah. Nah, ini menarik pertanyaannya saudara ya. Saya coba bahas ya, saya sempat agak lama mencari jawabannya ini. Tapi terima kasih untuk yang sudah menanyakan. Jadi saya juga ikutan belajar gitu. Nah, mari kita baca dulu ayatnya di dalam kitab Lukas 3 ayat 36. Di sana tertulis, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek. Tetapi dalam kitab Kejadian 11 ayat 12 sampai 14 bunyinya begini. Dan Arpaksad berusia 35 tahun. Dia memperanakkan Selah. Dan Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah memperanakkan Selah. Dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Selah berusia 30 tahun. Dan dia memperanakkan Eber. Nah, jadi yang benar anak Arpaksad itu siapa? Kenan atau Selah? Kenapa di kitab Kejadian 11 ayat 12 sampai 14 tidak ada nama Kenan, tapi dalam Lukas 3 ayat 36 ada nama Kenan? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Nah, kita perlu ketahui bersama bahwa ternyata untuk keberadaan Kenan yang dicatat dalam Lukas 3 ayat 36 itu ada banyak bukti yang menuliskannya di buku-buku yang lain, yaitu di kitab Jubile atau The Book of Jubilees, versi Kejadian dan Keluaran yang sangat diperluas dan ditulis ulang yang berasal dari tahun 160 sampai 150 sebelum Masehi, dan termasuk di antara pseudepigrafa secara eksplisit mencatat Kenan antar Arpaksad dan Selah. Nah, bagaimana bunyinya? Jubile 8 ayat 1 sampai 5 memberikan penjelasan yang agak rinci tentang Kenan ini, saudara. Saya bacakan ya. Pada Yobel ke-29, pada minggu pertama, pada awalnya Arpaksad mengambil seorang istri dan namanya adalah Rasueja, putri Susan, putri Elam, dan dia melahirkan seorang putra untuknya pada tahun ketiga di minggu ini, dan dia memanggil namanya Kainam. Dan putranya tumbuh dan anak ayahnya mengajarinya menulis, dan dia pergi untuk mencari sendiri tempat di mana dia dapat merebut sebuah kota untuk dirinya sendiri. Dan dia menemukan sebuah tulisan yang sebelumnya atau dari generasi yang sebelumnya telah diukir di atas batu. Dan dia membaca apa yang ada di atasnya, dan dia menyalinnya dan berdosa karenanya. Karena itu berisi ajaran para pengamat sesuai dengan yang biasa mereka amati, pertanda matahari dan bulan dan bintang di semua tanda langit. Ayat 4, dan dia menuliskannya dan tidak mengatakan apa-apa tentang itu, karena dia takut untuk berbicara dengan Nuh tentang hal itu agar dia tidak marah kepadanya karena hal itu. Dan pada tahun ke-30, pada minggu kedua, pada tahun pertama, dia mengambil seorang istri yang dan namanya adalah Melka, putri Madai, putri Yafet. Dan pada tahun keempat, dia memperanakkan seorang anak laki-laki dan menamainya Shelah, karena dia berkata, sesungguhnya aku telah diutus. Nah, ini bunyinya dari kitab Jubile pasal 8 ayat 1 sampai 5 ya. Tadi baru saya baca. Nah, ini bukan hanya referensi sepintas mengenai Kenan, sebetulnya detail yang cukup diberikan di sini tentang dia, saudara. Memang beberapa menolak bukti kitab Yobel hanya sebagai kitab palsu. Nah, sebetulnya itu tanpa dasar yang kuat sebetulnya. Ya,
Nah, sehingga tidak perlu ditekankan bahwa semua perincian kisah itu benar-benar benar. Tapi kepenuhan referensi tentang Kenan ini menunjukkan bahwa orang itu benar-benar ada. Setidaknya kitab tersebut tidak terlalu salah gitu ya dalam kitab Yobel ini. Nah, beberapa orang mungkin keberatan bahwa kitab Yobel hanya menyalin Kenan dari Septuaginta. Karena memang Septuaginta ini agak lebih awal daripada kitab Yobel. Sehingga Yobel tidak dapat dihitung sebagai saksi independen untuk Kenan ini gitu. Nah, jawaban pertama untuk keberatan tersebut adalah bahwa argumen ini hanyalah dugaan sebetulnya dan tidak didasarkan pada bukti yang pasti. Karena gini, dua dokumen berisi catatan orang yang sama tidak berarti yang satu dipinjam dari yang lain, betul nggak? Ya kan? Kecuali ada bukti yang pasti dari peminjaman semacam itu gitu. Jadi ada buktinya memang, oh ini dia dari sini pinjam, ya kan, atau mengutip gitu. Tapi tidak ada bukti gitu ya. Kedua, ini tidak mungkin sekedar penyalinan ya. Kitab Yobel ini nggak cuma sekedar nyalin dari Septuaginta, hanya karena nyebutin sama-sama nyebutin Kenan gitu. Sedangkan kitab Yobel ini berisi informasi yang lebih rinci ya tentang Kenan. Nah, penjelasan yang paling sederhana adalah bahwa Septuaginta dan kitab Yobel adalah saksi independen dan dari keberadaan Kenan ini. Jadi mereka menyebut nama Kenan di sini. Tapi ini bukan satu-satunya saksi, saudara. Ya, beberapa ahli kronograf seperti ahli kronograf awal, ya, seperti John dari Antioquia abad ke-7 Masehi ini ya, dan George Syncellus pada abad ke-9 Masehi juga merujuk pada Kenan ternyata nih. Nah, catatan mereka agak berbeda dari kitab Yobel. Jadi mereka mungkin berasal dari sumber yang independen ya, tidak tergantung satu sama lain. John dari Antioquia mencatat penemuan Kenan atas sebuah prasasti bertuliskan ajaran astronomi, saudara, yang ditinggalkan oleh keturunan Set sebelum air bah. Nah, George Syncellus mencatat Kenan berjalan di lapangan dan menemukan tulisan raksasa yang dia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Nah, George Syncellus juga berulang kali menunjuk pada kesalahan Eusebius dan Africanus dalam menghilangkan Kenan dari kronologi mereka ini, saudara. Lalu ada juga bukti tidak langsung tentang keberadaan Kenan ini. Nah, kita ngomongin tentang keberadaan Kenan dulu. Ini Kenan ini ada apa enggak sih gitu ya? Berosus, ahli sejarah Kasdim dari abad ketiga sebelum Masehi, menyebut bahwa Abraham sebagai orang yang adil dan agung yang hidup pada generasi ke-10 setelah air bah. Eupolemus, seorang sejarawan Yahudi Helenistik, menulis sekitar pertengahan abad kedua sebelum Masehi, juga menunjukkan bahwa Abraham sebagai generasi ke-10 setelah air bah. Tetapi diperkirakan dari Kejadian 11 ayat 11 sampai 26 dan 1 Tawarekh 1 ayat 24 sampai 27 bahwa Abraham adalah generasi ke-9 yang lahir setelah air bah. Arpaksad adalah generasi pertama. Namun dalam Lukas 3 ayat 34 sampai 36 dengan tambahan Kenan dalam silsilah, Abraham akhirnya menjadi generasi ke-10 setelah air bah. Lalu bagaimana Lukas 3 ayat 36 kalau dicocokkan dengan silsilah perjanjian lama? Ya, ini kan inti dari pertanyaan kita nih ya. Setelah tadi kita tahu bahwa Kenan ini memang ya ada gitu. Nah, lalu bagaimana ayat ini Lukas dengan kejadian ini kalau dicocokkan ya? Nah, setelah menetapkan bahwa Kenan dalam Lukas 3 ayat 36 itu tidak diragukan asli ya. Lalu harus ditanyakan bagaimana Lukas kalau dicocokkan dengan kitab Kejadian ini tentang silsilah ya, dan itu juga dalam 1 Tawarekh. Nah, kita perlu perhatikan bahwa dalam bahasa Ibrani kata yalat yang artinya memperanakkan dalam Kejadian 10 ayat 24 dan pasal 11 ayat 12 ini tidak terbatas pada keturunan langsung. Maksudnya memperanakkan itu bukan berarti langsung anaknya secara langsung gitu.
Tapi mungkin bisa saja merujuk pada keturunan yang lebih jauh, bisa cucu, bisa cicit gitu, bisa keturunan yang seterusnya gitu. Kita bisa lihat di dalam, misalnya dalam Kejadian 46 ayat 15 nih. Kejadian 46 ayat 15, Lea dikatakan melahirkan atau yalat dalam bahasa aslinya 33 anak laki-laki dari Yakub. Lea punya anak 33 dari Yakub. Padahal sebetulnya Lea ini hanya melahirkan 6 secara anak langsung ya. Ini melahirkan 6 anak laki-laki langsung dari Yakub gitu. Yang betul-betul brojoli dari Lea itu 6 gitu loh. Jadi jelas 27 sisanya termasuk cucu dan cicit sebetulnya kan. Namun Lea dikatakan juga telah melahirkan atau yalat ya, dalam bahasa aslinya pakai kata yalat juga gitu lah. Nah dengan demikian kita bisa tahu bahwa kata yalat ini untuk di dalam kitab Kejadian 10 ayat 24 dan pasal 11 ayat 12 ini dalam kalimat dan Arpaksad memperanakkan Sela ini bahwa jadi gini. Nah dengan demikian kita kalau memahami Kejadian 10 ayat 24 dan 11 ayat 12 bahwa Arpaksad memperanakkan Sela ini tidak harus benar-benar brojoli Sela gitulah. Arpaksad punya anak langsung dari Sela gitu. Bisa saja ini adalah cucunya. Tidak, kalau pakai kata yalat itu tadi, yalat itu tidak terbatas pada anak secara langsung gitu loh soalnya. Nah ini konsisten dengan penggunaan kata anak ya dalam bahasa Ibrani atau yalat itu konsisten dengan penggunaan kata anak juga dalam bahasa Ibrani yaitu ben ya. Seorang anak laki-laki itu mungkin saja bisa saja cucu laki-laki gitu, atau bahkan keturunan yang lebih jauh. Misalnya dalam Kejadian 46 ayat 22 dikatakan anak-anak Rahel dikatakan 14, sedangkan anak laki-laki terdekatnya hanya 2, yang betul-betul dilahirkan oleh Rahel itu hanya 2, yaitu Yusuf dan Benyamin. Nah kata Ibrani untuk anak laki-laki ternyata juga dapat berarti cucu laki-laki, saudara, atau keturunan ya. Ketika hal ini dipahami, maka kontradiksi yang sepertinya ada di dalam Lukas 3 ayat 36 dan silsilah perjanjian lama akhirnya terjawab. Oke? Nah, tapi kalau kita jeli, ini menimbulkan pertanyaan yang selanjutnya ya, bagi orang-orang yang lebih jeli ya. Pertanyaan adalah mengapa Kenan ini dihilangkan dari silsilah perjanjian lama? Kok nggak ada di dalam kitab Kejadian gitulah. Nah, di dalam Yobel pasal 8 ayat 1 sampai 5 yang tadi saya sudah baca, ini memberikan petunjuk untuk menjawab pertanyaan ini, saudara. Jadi jelas bahwa Kenan menemukan dan menghidupkan kembali penyembahan berhala yang dipraktekkan oleh generasi sebelumnya. Ya, sebelum air bah itu. Kenan tahu bahwa Nuh akan marah padanya karena menghidupkannya kembali. Karena penyembahan berhala itu tidak diragukan lagi memiliki peran besar dalam mendapatkan hukuman ilahi yang mengerikan melalui air bah ini. Jadi setelah air bah, dunia ini seperti ciptaan yang baru gitu, dengan harapan yang baru. Dan Nuh sebagai patriark atau bapak-bapak ya, bapak awal-awal gitu ya, akan gemetar melihat kejahatan yang lama itu kalau muncul lagi gitu. Terutama di garis keturunan Sem, yang kita kenal adalah Sem orang yang saleh. Jadi untuk alasan ini Kenan tidak muncul dalam garis keturunan yang saleh dari Sem. Kalau kita baca dalam Kejadian 10 ayat 21 sampai 31 yang dikontraskan dengan Kejadian 10 ayat 2 sampai 5 dari garis keturunan Yafet dan juga Ham, Kejadian 10 ayat 6 sampai 20. Nah, silsilah dalam kitab suci, saudara, perlu saudara ketahui bahwa untuk tujuan tertentu, dan penting untuk untuk kita memahami bahwa tujuan apa yang ditulis ya untuk setiap kasus dalam kitab Kejadian maupun Lukas. Nah, salah satu tujuan dari silsilah dalam kitab Kejadian adalah untuk menelusuri
penggenapan janji ilahi yang diberikan setelah kejatuhan manusia dalam dosa, bahwa benih perempuan akan meremukkan kepala ular di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan untuk membedakan garis keturunan ilahi yang darinya juru selamat yang dijanjikan itu akan muncul dari garis yang fasik, ya. Jadi Kenan dikecualikan dari garis keturunan Sem yang saleh karena penyembahan berhalanya itu, saudara. Nah, prinsip pengecualian dari catatan silsilah atas ketidaksalehan ini terlihat di dalam ayat yang lain. Kalau kita lihat di dalam Yeremia 22 ayat 30, saudara. Begini bunyinya, beginilah Yahweh berfirman, tulislah orang ini tanpa anak, seorang yang tidak akan berhasil pada hari-harinya, sebab tidak satupun dari keturunannya akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Nah, ini berbicara tentang ayat ini, Yeremia ini ya, berbicara tentang Konya yang fasik. Tapi apakah itu berarti Konya sama sekali tidak memiliki anak? Enggak juga gitu. Karena jelas dari Tawarikh 1 Tawarikh 3 ayat 17 sampai 18 itu mengatakan bahwa Konya ini memiliki 8 anak laki-laki gitu. Selain itu, bagian terakhir dari Yeremia 22 ayat 30 sendiri menyiratkan bahwa Konya akan memiliki benih, tetapi tidak satupun dari benih itu yang akan menduduki tahta Daud dan memerintah di Yehuda. Begitu maksudnya. Dia harus ditulis tidak memiliki anak, karena dia tidak memiliki anak sehubungan dengan keturunan kerajaan maksudnya. Benih yang duduk di atas tahta Daud itu. Tapi bukan berarti tidak memiliki anak yang memang tidak punya anak sama sekali, gitulah. Ya, jadi maksudnya memiliki anak, tidak memiliki anak ini tidak memiliki anak yang akan duduk di atas tahta Daud. Begitulah. Demikian pula silsilah dalam Kejadian dan 1 Tawarikh ini tidak mencatat Kenan karena tujuannya adalah untuk melacak benih yang saleh. Dan Kenan tidak memiliki bagian dalam silsilah itu karena kedurhakaannya. Tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak ada sama sekali, saudara. Karena dia dicatat dalam Injil Lukas serta Septuaginta, kitab Yobel, dan di tempat yang lain. Jadi pertanyaannya yang terakhir adalah, jadi mengapa Kenan muncul dalam silsilah Lukas? Bukankah seharusnya dia juga dikeluarkan dari silsilah itu kalau mengacu tadi aturan yang tadi, ya kan? Karena alasannya sama toh, fasik toh. Kalau di dalam kitab Lukas ini tujuan dalam menulis silsilah ini berbeda, saudara. Silsilah Lukas diberikan pada awal pelayanan Mesias untuk meneguhkan keberadaannya, ya, untuk pekerjaan yang ditetapkan di hadapannya. Jadi tujuannya bukan untuk membedakan yang saleh dari benih yang saleh atau yang tidak saleh, begitu. Atau untuk mengikuti garis keturunan yang saleh itu dengan harapan akan datangnya Mesias. Dalam hal mana anggota yang tidak saleh dari garis itu mungkin dijauhi gitu kan, karena bertentangan dengan harapan itu. Jadi maksudnya gini, tujuan Lukas adalah menelusuri garis silsilah untuk meneguhkan keberadaan Sang Juru Selamat yang telah datang sebagai anak Daud, anak Adam, dan anak Elohim. Yang tujuan kesalahan atau kefasikan dari anggota garis-garis itu, dari garis keturunan itu tidak begitu penting gitu. Jadi tujuannya beda. Jadi silsilah ini nggak begitu selektif, maksudnya oh ini orangnya nggak salah, ini nggak usah ditulis, nggak begitu. Jadi dia ditulis apa adanya, ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa silsilah ini lebih inklusif, ya, lebih pokoknya apa adanya gitu. Nah, kesimpulannya adalah Lukas bersusah payah untuk menghasilkan laporan yang akurat, ya, di dalam Lukas 1 ayat 3 sampai 4. Dan di bawah bimbingan Roh Kudus memanfaatkan catatan silsilah yang tersedia baginya. Kesaksiannya yang diilhami kepada seorang Kenan di Lukas 3 ayat 36 ini tidak diragukan. Buktinya ada dari Septuaginta, kitab Jubile atau kitab Yobel, lalu dari
paragrafer awal menegaskan tentang keberadaan Kenan ini. Dan kita ingat bahwa silsilah dalam kitab suci adalah untuk tujuan tertentu. Kenan dihilangkan dari silsilah Kejadian dan 1 Tawarikh karena itu tidak konsisten dengan tujuan silsilah itu untuk memasukkan dia, yaitu apa? Mencari garis yang salah, yang tidak salah, tidak ditulis. Jadi itu tujuannya. Lalu dengan tidak mempertimbangkan tujuan silsilah, kita lepas dari silsilah itu, kita dapat mengatakan bahwa kontradiksi yang sebenarnya itu nggak ada gitu, sebenarnya nggak kontradiksi gitu. Tidak ada catatan tentang para kritikus. Jadi gini, tidak ada catatan tentang para kritikus Yahudi yang mengatakan dia tidak percaya atau mereka tidak percaya pada masa-masa awal gereja yang menuduh bahwa silsilah Mesias yang dibuat oleh Lukas itu sebagai satu kesalahan karena dugaan kontradiksi ini, ya, dengan silsilah Perjanjian Lama. Karena apa? Ini silsilah ini merupakan hal yang terlalu terkenal ya kalau untuk tuduhan kontradiksi ya. Ini akan sangat jelas sekali gitulah. Tapi para kritikus Yahudi juga tidak ada yang mengatakan hal itu gitu kan. Jadi oke, kita sudah mendapatkan jawaban ini. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Silahkan kalau ada pertanyaan lain, saudara dapat memasukkan dalam kolom komentar ya, atau boleh langsung WA saya dan kita akan belajar bersama. Saya juga cari jawabannya, bukan berarti saya sudah ngerti jawabannya semua. Ini saya cari dan cukup lama juga. Oke ya. Sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Bapak Yahweh di dalam nama Yesus Masias memberkati kita semuanya. Shalom.